Grup rock Indonesia God Bless pada 1980 mengeluarkan album keduanya. Album bertajuk Cermin itu punya komposisi musik rumit, khas progressive rock, dan dianggap melawan arus industri musik saat itu. Konsumen rupanya tidak siap menerimanya, dan album berisi 9 lagu itu pun tidak laku di pasaran. Namun bagi sebagian orang, nilai estetika album Cermin tiada bandingannya. Terlebih ada satu lagu yang dilatari peristiwa bersejarah di negeri ini. Selamat pagi Indonesia cintaku. Lagu itu adalah Selamat Pagi Indonesia. Liriknya bercerita tentang eksekusi mati yang dihadapi bandit terkenal kala itu, Kusni Kasdut, di tahun 1979. Ya, bagi sebagian orang, nama Kusni Kasdut mungkin terdengar seperti legenda kriminal, seorang bandit, tapi di balik kisah kelamnya ada sosok seorang pejuang. Ia pernah mengangkat senjata melawan penjajah, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah kisah tentang Kusni Kasdut, veteran perang yang akhirnya mati di hadapan regu tembak dengan keyakinan bahwa dirinya bukanlah perampok, melainkan pejuang yang tersesat di jalan. Kusni Kasdut yang juga bernama Ignatius Waluyo lahir sekitar tahun 1929 di Jawa Timur. Beberapa catatan menyebut ia berasal dari Blitar, namun penelitian lain menyebut ia lahir di Tulungagung, tak jauh dari tempat para pejuang muda ditempa di masa penjajahan. Ia tumbuh dalam kemiskinan, menyaksikan ketidakadilan sejak kecil. Kusni kecil berkeliaran di terminal bis Kota Malang, menjajakan rokok dan permen kepada para penumpang. Ia tinggal bersama ibunya di daerah miskin, Gang Jangkrik, Wetan Pasar, Kota Malang. Dan ketika Jepang datang, Kusni muda bergabung dengan para pemuda untuk melawan. Usianya baru belasan tahun, tapi tekadnya bulat, mengusir penjajah. Tahun 1945, Surabaya bergolak. Kusni termasuk di antara ribuan pemuda yang turun ke medan laga dalam pertempuran 10 November yang menggetarkan tanah air. Selama Perang Revolusi itu, Kusni Kasdut tidak hanya mengangkat senjata, ia juga menyumbang tenaga dengan cara merampok orang kaya dan membagikan hasil jarahannya pada mereka yang terlibat dalam revolusi. Saat revolusi usai, Kusni pun ingin masuk korps militer, namun luka tembak di kaki saat pertempuran membuatnya ditolak jadi tentara. Selain itu, Kusni juga tidak resmi terdaftar dalam Kesatuan Milisi Pro-Republik. Ia pernah melihat sahabat-sahabatnya gugur satu persatu, tapi setelah kemerdekaan diraih, banyak dari mereka, termasuk dirinya, tak mendapat apa-apa selain luka dan kenangan. Negara yang dulu mereka bela, kini seolah melupakan mereka. Tanpa pekerjaan, tanpa penghargaan, Kusni pun terjerumus ke dunia kriminal, dari veteran menjadi perampok bersenjata. Bersama teman-temannya Muhammad Ali alias Bir Ali, juga Mulyadi dan Abu Bakar, mereka beraksi di Jakarta pada 11 Agustus 1953. Ia merampok seorang hartawan Arab bernama Ali Bajenet. Korbannya yang hendak melawan terbunuh dalam aksi komplotan Kusni Kasdut ini. Jakarta pun gempar. Namun perampokan paling fenomenal terjadi pada 31 Mei 1961, meski beberapa sumber menyebutnya tahun 1963. Jakarta masih sepi ketika sekelompok pria memasuki Museum Nasional, atau kita sering menyebutnya Museum Gajah saat itu. Bagai adegan film, mereka menyamar sebagai polisi dan menggunakan mobil jeep. Mereka adalah Herman, Budi, dan Sumali. Pemimpinnya tentu saja Kusni Kasdut. Komplotan itu merampok sejumlah barang berharga koleksi museum. Seorang petugas di museum ditembak dan komplotan Kusni berhasil kabur membawa 11 butir perhiasan, di antaranya berlian. Kusni Kasdut pun kembali jadi buronan. Menjual berlian rupanya cukup sulit saat itu. Ketika Kusni hendak menjual beberapa butir berlian itu di Pegadaian, petugas curiga dan melapor ke polisi karena ukurannya yang tak biasa. Kusni pun tertangkap di Semarang.
Berdasar hasil penyidikan, polisi menetapkan Kusni Kasdut sebagai tersangka. Pengadilan Negeri Semarang lalu memberikan vonis hukuman mati pada 1969. Selama menanti eksekusi mati, berkali-kali Kusni Kasdut kabur dari penjara. Setidaknya 8 kali dia kabur dari penjara. Terakhir, Kusni kabur pada 10 September 1979. Namun dia berhasil tertangkap lagi pada 17 Oktober 1979. Di hadapan penyidik, Kusni tetap keras kepala. Ia menolak menyebut tempat penyimpanan permata yang belum ditemukan. Bahkan hingga kini, konon sebagian besar harta rampokan itu tak pernah berhasil dilacak. Kusni Kasdut pernah mengajukan gerasi kepada Presiden Soeharto kala itu, namun ditolak. Sebelum menjalani eksekusi, Kusni mendekam di penjara Kalisosok, Surabaya, tempat ia menjalani pertobatan. Pada 16 Februari 1980, pukul 4.35 pagi, Kusni, mantan pejuang revolusi sekaligus perampok itu, ditembak mati oleh 12 orang regu tembak di sebuah daerah di Gresik, Jawa Timur. Sebelum dieksekusi mati, beberapa hal yang diminta Kusni dipenuhi. Ia menikmati 9 jam terakhirnya di ruang kebaktian Katolik LP Kalisosok, dikelilingi anggota keluarganya, istri, anak, dan cucunya. Ia juga menikmati jamuan makan terakhir yang dimintanya, capcay, mie, dan ayam goreng. Perjalanan hidup Kusni Kasdut memang berliku. Potret hidupnya terekam dalam sejumlah buku. Yang paling terkenal adalah karya wartawan senior harian Kompas, Paragitri Simbolon, yang terbit pertama kali pada 1979. Kusni Kasdut tewas oleh peluru regu tembak, tapi namanya tak pernah benar-benar mati. Bagi sebagian orang, perjalanan hidupnya memberikan tanda tanya besar. Apakah seorang pejuang yang kecewa bisa disalahkan ketika negara yang ia bela tak lagi menoleh padanya? Sejarah mencatatnya sebagai perampok, namun di hati banyak orang, ia tetap sosok tragis yang terlupakan. Seorang pejuang yang kehilangan arah di negeri yang ia selamatkan. Demikian kawan-kawan kisah tentang Kusni Kasdut. Sampai jumpa dengan kisah-kisah lainnya.